Mari kita sama-sama tepuk tangan buat Allah kita. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan, Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. kami rindukan Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yes Lord. Mari yang rindukan lawatan Tuhan, kita nyanyikan sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Puji namamu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku merasa saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana saja engkau berada, doa saya supaya engkau dalam keadaan baik-baik dan tidak kekurangan dalam suatu apapun. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan Yesus berkata, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Jemaat, marilah kita menghargai dan menghormati salib Kristus untuk tetap mempertahankan iman kepercayaan dan tidak mudah digoyahkan oleh berbagai pengajaran-pengajaran yang ada di dunia pada masa kini. Jemaat, saya akan memberikan tema pada siang hari ini, peringatan dari Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan saya ambil dari
Matius 7 ayat 15 sampai ke 23. Izinkan saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius 7 ayat 15 sampai ke 23. Sebagai berikut jemaat yang dikasihi Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka ada serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat yang ke-21, saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Katakan amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita diam sejenak, kita mohon pimpinan dari Tuhan untuk memberikan pengertian dalam kehidupan ini. Bapa, Engkau yang hadir dalam kehidupan, kami membuka hati kami bersyukur atas firman-Mu, dan bila Engkau yang akan memberikan pengertian bagi kami, sehingga kami mengetahui dengan jelas akan apa yang perlu kami lakukan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat, perikop ini merupakan bagian daripada khotbah Tuhan Yesus yang dinyatakan sebagai khotbah di bukit, di mana pada waktu itu Tuhan memberikan pengajaran kepada para murid, saudara. Dan di dalam ayat yang ke-15 dinyatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan, saudara, nabi-nabi palsu itu adalah orang-orang yang akan memberikan pengajaran-pengajaran yang salah. Mereka adalah orang-orang yang menyesatkan di dalam kehidupan ini. Dan saudara, perhatikan, kita harus menghindarkan. Karena apa kita perlu menghindarkan? Karena jika kita mendapatkan pengajaran yang sesat, pengajaran yang salah, maka kemudian apa yang salah itu akan ada dalam kehidupan kita. Dan secara tidak sadar nantinya, kita pun juga akan memberikan pengajaran yang salah kepada orang lain, saudara. Dan ini hendaknya dihindarkan, agar jangan nanti Tuhan kemudian memberikan pernyataan yang dinyatakan dalam ayat yang ke-23. Dikatakan, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan jemaat, mari kita teliti dalam perikop ini. Kita ingin mempelajari dengan sebaik-baiknya apa yang Tuhan nyatakan sebagai peringatan yang perlu kita perhatikan, saudara. Ada 3 poin yang ingin saya nyatakan pada saat ini. Poin yang pertama, saudara, Tuhan memberikan suatu pernyataan supaya kita berhati-hati terhadap pengajar sesat, saudara. Dikatakan dalam ayat yang ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan jemaat, perhatikan perkataan ini, saudara. Nabi-nabi palsu, dia datang menyamar seperti domba. Sehingga apa, saudara? Sehingga sulit bagi kita untuk membedakan. Karena nabi-nabi palsu itu akan menjadi bagian dalam kehidupan sama dengan jemaat yang lain. Dan kita tidak mengetahui.
Tetapi sebenarnya dikatakan di dalam firman Tuhan, mereka adalah serigala yang buas. Kalam Hidup berkata, mereka inilah adalah binatang yang menyobek-nyobek, atau tegasnya yang merusak dan yang menghancurkan kehidupan, termasuk juga pemikiran kita, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dia memberikan pernyataan kepada penatua yang ada di Efesus. Dan ini yang perlu kita perhatikan, dikatakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-29 sampai 30, saudara. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk, tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Saudara, perhatikan. Rasul Paulus dia mengingatkan kepada penatua yang ada di Efesus. Sesudah aku pergi. Selama Rasul Paulus ada bersama dengan mereka, aman. Tetapi dikatakan setelah berpisah, bahaya akan muncul. Dan jemaat, ini yang perlu kita perhatikan khususnya pada situasi pada saat ini dengan pandemi COVID-19 ini, saudara. Kalau dapat saya nyatakan pada saat ini adalah masa yang berbahaya. Karena apa jemaat? Karena kita mengalami kesulitan untuk bersama. Karena kita mengalami kesulitan untuk bertemu. Dan mendengarkan atau menerima pengajaran secara langsung dari gembala yang menggembalakan kehidupan ini, saudara. Dari sebab itu, saudara, berhati-hatilah di masa pandemi COVID-19 ini. Ini adalah kesempatan mempermudah pengajar-pengajar sesat untuk merusak kehidupan. Yang kalau dapat saya nyatakan, mereka menggunakan sosial media yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya. Mudah untuk dibuka dan dilihat, didengar, dan diteliti oleh setiap orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu berhati-hati. Kita harus ingat juga jemaat. Karena apa? Karena saya ingin menyatakan bahwa masa depan kita ini tergantung daripada siapa yang memimpin engkau pada saat ini. Maka dari sebab itu, saya diingatkan dengan apa yang dinyatakan di dalam Matius 9, saudara. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang yang sedemikian banyaknya. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Karena melihat orang banyak itu. Dan dikatakan mereka itu seperti domba yang tidak bergembala. Dan perhatikan jemaat. Ayat yang ke-38 dalam Matius 9 ayat yang ke-38 memberikan pernyataan sebagai berikut. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jemaat, jangan kita memilih pemimpin tanpa menyertakan Tuhan. Kita harus berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang mengirimkan pekerja-pekerja di dalam kehidupan kita ini. Kita akan masuk pada poin yang berikutnya. Poin yang kedua, saudara, apa yang dinyatakan dalam ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-20, perhatikan buah dari pengajarannya. Kalau yang pertama saya katakan berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu, terhadap pengajar-pengajar sesat. Yang kedua, mari kita perhatikan buah dari pengajarannya. Ayat yang ke-18 berkata sebagai berikut, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Atau sebaliknya, pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Dan kemudian ayat yang ke-20 berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal
mereka. Jemaat, mudah bagi kita untuk bisa mengenal mereka. Dari buahnya lah kita akan mengenal mereka. Engkau mengetahui tanaman menghasilkan buah. Buah itu merupakan hasil daripada tanaman. Di dalam kehidupan ada perkataan like father like son. Mau tidak mau keturunan kita memiliki kemiripan daripada kita. Dan sebab itu jemaat, perhatikan. Dari buahnya kita akan mengenal mereka. Perhatikan buahnya. Kalau dapat saya katakan apa saudara? Perhatikan akan perbuatannya. Perbuatan dalam kehidupannya. Sebagai pengikut Kristus, Rasul Yohanes memberikan suatu peringatan. Jika engkau ada di dalam Dia, maka engkau harus hidup seperti Kristus telah hidup. Benarkah? Orang yang memimpin, yang memberikan pengajaran kepada kita, hidup seperti Kristus telah hidup. Perhatikan juga karakternya, saudara. Sebagai orang yang menjadi pengikut Kristus, yang memiliki Roh Kudus dalam kehidupannya, orang tersebut akan menghasilkan buah roh, memiliki buah roh. Tegasnya, buah roh itu mengandung 9 unsur. Saya akan menggunakan 3 dari 9 tersebut. Adakah kasih, kemurahan, dan penguasaan diri. Jemaat, kita perlu memperhatikan perbuatan dari mereka yang memimpin, yang mengajar kita. Bahkan karakter mereka pun juga perlu kita perhatikan. Kita perlu berhati-hati, saudara. Karena apa, saudara? Karena pengajar-pengajar tersebut dinyatakan dalam Kisah 20 ayat yang ke-30. Dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Tegasnya, saudara, mereka yang memberikan pengajaran yang sesat tersebut akan membawa kita meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Kita yang sudah mengetahui akan kebenaran firman Tuhan, kita yang sudah berjalan yang benar, akan dibawa oleh mereka berjalan sesuai dengan pengajaran mereka. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes memberikan suatu pernyataan, dicatat dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai ke 2, saudara. Dikatakan sebagai berikut, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tegasnya, saudara, pengajaran yang benar harus mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dan jemaat, perhatikan saudara, jangan hanya asal terima. Uji roh-roh itu. Jangan asal terima. Tetapi engkau harus memperhatikan dengan benar. Apakah ajaran itu adalah ajaran yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk pada poin yang berikutnya, yaitu poin yang ketiga. Poin yang ketiga, apa yang dapat saya katakan, melakukan kehendaknya adalah mutlak. Dikatakan dalam ayat yang ke-21, saudara, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jemaat, yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, itulah
yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dari sebab itu, mungkin kau ingat akan pernyataan Tuhan Yesus dicatat dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34, di mana Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Makananku adalah melakukan kehendak-Nya, kehendak Bapa di surga, yang mengutus aku, dan aku akan menyelesaikan segala tugas yang menjadi kehendak Tuhan itu." Itu adalah prioritas dalam kehidupan kita, saudara. Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan mungkin kau akan bertanya, bagaimana supaya kita mengetahui akan kehendak Bapa tersebut, saudara? Kita harus mengetahui, yaitu lewat firman-Nya. Jemaat, perhatikan, saya nyatakan di sini, kita harus mengetahui, kita harus mengerti segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Segala yang diperintahkan. Firman Tuhan itu harus dipelajari secara utuh. Harus diperhatikan secara utuh. Bukan diambil sebagian. Apalagi saudara, dunia ini banyak orang yang senang mengambil sebagian daripada ayat, yaitu ayat-ayat yang menyenangkan hati kita. Sedangkan jemaat, kita perlu mengetahui firman Tuhan secara utuh itu. Firman Tuhan harus diartikan sebagai kesatuan di dalam seluruh Alkitab. Harus ada keseimbangan. Gak bisa hanya sebagian-sebagian. Tetapi seluruhnya kita harus mengetahui dengan jelas apa yang sebenarnya ada di dalam isi hati Tuhan. Dan apa yang sebenarnya menjadi kehendak Tuhan. Tentunya saudara, tidak hanya sekedar firman Tuhan yang kita butuhkan. Kita juga membutuhkan kuasa Roh Kudus. Karena apa jemaat? Karena kuasa Roh Kudus inilah yang akan melengkapi dan akan menjadikan segala sesuatu indah dan sempurna, saudara. Di mana dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 dan juga Yohanes 16 ayat yang ke-13 bahwa ternyata Roh Kudus inilah yang akan mengajarkan, yang akan mengingatkan. Bahkan Roh Kudus inilah yang akan memimpin kita di dalam segala kebenaran. Kita membutuhkan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus supaya kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pemazmur saudara memberikan pernyataan. Dinyatakan dalam Mazmur 143 ayat yang ke-10 saudara. Di mana pemazmur memberikan pernyataan sebagai berikut. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Dan kita melihat lagi apa yang dinyatakan oleh penulis Ibrani, saudara. Penulis Ibrani memberikan suatu pernyataan. Dinyatakan apa jemaat? Dinyatakan sesudah engkau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka engkau akan menerima apa yang dijanjikannya itu. Tegasnya saudara, sebelum engkau melakukan, engkau tidak akan dapat menerimanya. Sesudah engkau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, baru engkau menerimanya. Jemaat, saya ingin segera mengakhiri. Ada 3 poin di mana Tuhan Yesus memberikan peringatan bagi kita. Di mana Tuhan berkata, berhati-hatilah terhadap pengajar sesat. Dari sebab itu, saudara, kita perlu berhati-hati. Sulit karena dia menyamar. Benar. Maka dari sebab itu, jangan semudah
cari orang yang memimpin dan mengajarkan kepada kita tanpa meminta pertolongan dari Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, minta kepada yang mempunyai Tuhan, biar Tuhan yang akan mengirimkannya. Perhatikan buah dari pengajarannya. Perhatikan apa yang menjadi tingkah laku dan buah daripada pengajaran tersebut. Uji apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dan jemaat, mari kita berpusat hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita perlu memperdalami firman Tuhan, kita perlu meminta kuasa Roh Kudus supaya kita benar-benar mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Dan lakukan itu. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami bersyukur dan berterima kasih atas segala pernyataan-pernyataan yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Bila peringatan-Mu pada saat ini ya Tuhan, akan menjadi bagian dalam kehidupan kami dan senantiasa kami ingat sehingga Engkau datang kembali ya Bapa. Khususnya di dunia pada saat ini yang penuh dengan segala hal yang tidak baik ya Tuhan. Kami perlu berhati-hati di dalam segala pengajaran-pengajaran yang ada. Kami perlu memperhatikan akan buah daripada pengajaran. Dan lebih daripada itu ya Tuhan, kami hanya mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita diam sejenak. Persiapkanlah hatimu. Persiapkanlah segala elemen yang akan kita pakai pada saat ini. Dan kita akan diam sejenak, mendengarkan dan menghayati setiap pernyataan dalam lagu yang akan kita dengar. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, penampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh
sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman memberikan satu pernyataan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Ia akan mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Mari kita angkat roti ini yang dinyatakan sebagai tubuh Kristus dan makanlah. Tubuh Kristus memeliharamu dalam kehidupan yang kekal. Katakan amin. Letakkan cawan di tangan kananmu dan minumlah. Darah Kristus memeliharamu dalam kehidupan yang kekal. Katakan amin. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu, atas segala apa yang telah Kau lakukan di atas kayu salib ya Tuhan, sehingga kami dengan kuasa darah-Mu telah Kau benarkan, sehingga kami menjadi layak menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan seumur hidup kami akan bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Datanglah dan berkata, ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, lenganku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Mari kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Pada saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendoakan berbagai masalah yang ada. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami adalah anak-anak-Mu. Dan pada saat ini ya Bapa, kami mohon pengampunan-Mu, Kau kuduskan kami. Bila kami layak di hadapan-Mu, pakai kami sebagai pendoa syafaat-Mu. Kami ingin berdoa untuk masalah-masalah yang ada. Kami ingin berdoa untuk penyakit-penyakit yang ada dalam kehidupan jemaat. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan yang maha besar, tangan yang maha kuasa. Bila Tuhan yang akan menolong, bila Tuhan juga akan memulihkan ya Bapak. Kami ingin berdoa untuk pelajar, kami ingin berdoa untuk pekerja. Tuhan, janji berkat-Mu, janji keberhasilan dalam kehidupan. Bila Engkau bawa anak-anak-Mu untuk menerima berkat yang telah Tuhan siapkan dalam kehidupan. Kami teringat akan orang tua kami, papa mama kami, suami istri, anak-anak, di mana saja mereka berada ya Bapa. Bila Engkau juga boleh memberikan jamahan khusus pada saat ini, biarlah sukacita dan damai sejahtera senantiasa ada dalam kehidupan. Jauhkan mereka daripada segala penyakit dan berikan segala berkat yang melengkapi segala apa yang jadi kebutuhan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga yang berdoa untuk gereja-gereja-Mu di mana saja berada. Bila Engkau juga boleh memakai gereja-gereja-Mu sebagai terang dan garam dunia. Kami tentunya juga berdoa untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia ini ya Bapa, dengan segala masalah yang ada, khususnya dengan pandemik COVID-19 ini. Bila Tuhan juga boleh berbelas kasihan, boleh mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, dan juga boleh memulihkan kehidupan ini ya Bapa.
Biarlah juga para pemimpin-pemimpin bangsa juga diberikan kuasa dan hikmat yang berasal dari Tuhan. Diberikan kemampuan memimpin bangsa, memikirkan akan kesejahteraan bangsa dan melakukan segala hal yang indah demi kesejahteraan daripada bangsa-bangsa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan gereja-Mu sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau yang mendengarkan setiap doa, bahkan doa yang diucapkan pribadi-pribadi juga didengar oleh Tuhan. Karena segala doa kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, nama yang maha besar, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat, angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergilah dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape, kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Katakan amin. Kau Tuhan yang setia, tak pernah terlambat pertolongan-Mu di hidupku. Ku bersyukur selalu atas perbuatan-Mu yang nyata di dalam hidupku. Ku milik-Mu, selamanya milik-Mu. Ku menyembah-Mu selama hidupku. Ku milik-Mu yang Kau jadikan baru dari semua masa laluku. Bersyukur selalu atas perbuatan-Mu yang nyata di dalam hidupku. Ku milik-Mu, selamanya milik-Mu. Ku menyembah-Mu selama hidupku. Kau jadikan baru dari semua masa laluku. Selamanya milik-Mu, ku menyembah-Mu selama ku hidup. Ku milik-Mu yang Kau jadikan baru dari semua masa laluku. Selamanya milik-Mu, ku menyembah-Mu selama hidupku. Ku milik-Mu yang Kau jadikan baru dari semua masa laluku.